Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Indragiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Ekonomi Makro, yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah yang diampu oleh Bapak Haji Agus Maulana SEMM. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, dan inflasi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana ekonomi secara keseluruhan, pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah berperilaku. Makroekonomi mengkaji fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. Makroekonomi versus mikroekonomi. Makroekonomi berbeda dari mikroekonomi yang berfokus pada faktor-faktor yang lebih kecil yang mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh individu dan perusahaan. Faktor-faktor yang mempelajari dalam mikroekonomi dan makroekonomi biasanya saling berpengaruh. Faktor-faktor utama ekonomi. A. Inflasi. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. B. Pertumbuhan ekonomi. Diukur dengan produk domestik bruto atau PDB atau GDP, mewakili peningkatan output barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu. Faktor pendukung: investasi, teknologi, produktivitas, dan tenaga kerja. C. Pengangguran, persentase tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran: struktural, siklis, friksional, dan musiman. Tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menjaga agar perekonomian terus berkembang dalam jangka panjang. Yang kedua, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan deflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang ketiga, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Keempat, menyeimbangkan neraca pembayaran internasional, menjaga agar perdagangan luar negeri tidak mengalami defisit besar. Kelima, mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro mencakup berbagai aspek dalam perekonomian, diantaranya pendapatan nasional (PDB dan PNB), mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Selanjutnya, inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Selanjutnya, pengangguran, kondisi ketika sebagian angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui pajak dan pengeluaran. Selanjutnya, kebijakan moneter, tindakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah yang beredar dan tingkat suku bunga. Selanjutnya, neraca pembayaran, catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain termasuk ekspor, impor, dan aliran modal. Selanjutnya, siklus ekonomi, fluktuasi dalam kegiatan ekonomi suatu negara yang meliputi fase ekspansi, puncak, kontraksi atau resesi, dan pemulihan. Contoh masalah ekonomi makro. Contoh masalah dalam ekonomi makro: bagaimana cara menurunkan angka inflasi yang tinggi, apa penyebab resesi ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya, mengapa tingkat pengangguran meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi positif, dan bagaimana dampak perubahan suku bunga terhadap ekonomi dan investasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.